Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'i mardatillah. Dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yashhadu ulama wa musannifin. مؤلف هذا الكتاب سالم بن سمع الحضرمي مشايخنا وأساتذتنا وشيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanu sholatil janazati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Safinatun Najah. Dalam kitab makna berada pada halaman 32, sedangkan yang menggunakan Kasyifatus saja halaman 103. Pasal tentang rukun sholat janazah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah pasal. Arkanu sholatil janazati. Utawi piro-piro rukune sholat janazah. Sab'atun iku ana 7. Rukun sholat janazah itu ada 7. Al-awwalu utawi kang kawitan, utawi kang dingin, utawi yang pertama. An-niyatu yaiku niat. Rukun sholat jenazah yang pertama adalah niat. Itu yang membedakan antara amal ibadah dan amal yang bukan ibadah. Terletak pada niatnya. Jika tidak disertai niat, maka tidaklah menjadi ibadah berupa sholat. Dalam hal ini sholat janazah. Maka rukun yang pertama ini pasti terdiri dari niat. Sholat yang lain juga demikian. Sholat niatnya rukun pertama adalah niat. Fayaqulu nawaitu sholata ala hadal mayyiti. Misalnya dalam hal berniat, berulang kali saya sampaikan, tidak perlu kita dibuat bingung. Nanti saya niatnya seperti apa. Niatkan saja di dalam hati saya berniat sholat jenazah atas jenazah ini. Nawaitu sholata ala hadal mayyiti. Saya berniat sholat atas mayit ini. Itu sudah cukup menjadi niat. Kalau di bahasa Arab kan seperti itu. Atau yang sudah familiar dengan niat-niat yang ada sampai saat ini, misalnya usolli ala hadal mayyiti, minimal itu fardon atau fardo kifayatin lillahi ta'ala. Usolli ala hadal mayyiti
fardhon atau fardhu kifayatin, karena hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Lillahi ta'ala. Iku nek dicas dicopot wae ora apa-apa. Atau usolli ala man sholla alaihil imam. Saya berniat sholat atas atau terhadap orang yang sedang disolati oleh Pak Imam. Sholat jenazah bareng bersama imam, ada imamnya, kita menjadi makmumnya. Kita tidak tahu ini jenazahnya siapa. Apa mungkin terjadi? Mungkin saja. Apalagi kalau di Masjidil Haram sana, setiap waktu sholat fardu biasanya selalu ada. Nanti kita sholat mensolati jenazah siapa. Mungkin di Madinah juga demikian. Kita nggak kenal siapa yang disolati siapa, nggak tahu. Pokoknya saya ikut imam lah. Imamnya itu mensolati siapa, saya tidak kenal. Ya, pokoknya saya ikut Pak Imam. Ya, usolli ala man sholla alaihil imam. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku arba'u takbiratin, iku papat pira-pira takbir, pira-pira takbiran. Rukun yang kedua dari sholat jenazah adalah sholat tersebut dilakukan sebanyak 4 kali takbir, bukan 4 rakaat. Karena di dalam sholat jenazah tidak ada ruku. Sholat yang lain disebut rakaat karena ada ruku. Sholat maghrib ada rukuknya. Berapa kali ruku? 3. Maka disebut thalatha rakaatin, 3 kali ruku. Rakaat berasal dari kata ruku. 3 kali ruku. Atas hal itu pula kita dihitung mendapatkan rakaat kalau mendapatkan ruku bersama imam. Kita datang di tempat jamaah telat, imam sudah tidak membaca Fatihah. Imam bahkan sudah membaca ayat terakhir dari surat pendek yang dia baca. Minal jinnati wan nas. Otomatis kita datang ke situ langsung takbir Allahu Akbar. Imam rukuk, kita tidak perlu baca apa-apa. Sudah setelah takbir Allahu Akbar, ya, nggak mungkin kita baca Fatihah. Ya, sudah langsung ikut bareng rukuk bersama imam. Imam rukuk, tumakninah, berhenti. Kita juga ikut rukuk, tumakninah, berhenti. Apabila kita menjumpai rukuk bareng bersama imam secara tumakninah, walaupun sejenak, terus berdiri, kita ikut berdiri, berarti kita dihitung mendapatkan 1 rakaat. Alias mendapatkan 1 li ala hadzal mayyiti. Ya, arba'a takbira, 4 kali takbir. Fardhu kifayatin atau fardhon lillahi ta'ala, makmuman atau imaman lillah. Kalau perempuan ada yang mengganti, sholli ala hadhil, ada yang janazati, ada yang ala hadhil maitati. Takbir
takbiratin, fardhu kifayatin, makmuman atau imaman, apalagi lakoh fi usolli witro sen witir sunatan bus. Sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak niatnya cuma satu saja, mal usolli niat. Ya, kita mengingat kembali yang dulu. Wassu asali utawi kang kaping 3. Qiyamu iku ngadeg alal qadiri ngatasé wong kang kuwasa. Berdiri bagi sebagaimana sudah kita singgung di awal dulu, sholat fardu itu harus dilakukan dengan berdiri. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selama mampu berdiri maka harus berdiri. Apakah yang fardu hanya itu? Lah ini sholat jenazah juga fardu, cuma bedanya kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah fardu ain. Kalau sholat jenazah juga fardu kifayah. Maka di nomor ketiga dari rukun sholat jenazah ini adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Ya sama seperti orang sholat zuhur nggak bisa berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Bisa duduk, tidur miring. Dia bisa tidur miring, tidur telentang, dan seterusnya. Itu yang ketiga. Nah, berdirinya ini posisi kita, berdirinya kita sah. Kita mau berdiri di sebelah manapun. Di sebelah manapun bagian jenazah itu sah. Karena bukan bagian dari rukun sholat kamu harus berdiri di posisi mana. Akan tetapi walaupun kita mau berdiri di bagian manapun di sisi jenazah tersebut, tetapi ada yang paling bagian yang utama atau yang disunahkan. Kalau perempuan kita berdiri yang paling baik adalah di bagian tengah, itu pantatnya. Kita berdiri di pokoknya di bagian tengah. Ada yang menyebut di bagian pantatnya, ada yang disebut sebelah perutnya. Ya tidak jauh banget. Kacake ora oke. Dan tidak perlu kamu ukur, pas belum ya. Cari penggaris kamu ukur atau meteran enggak. Kalau laki-laki kita disunahkan atau yang lebih baik, lebih utama adalah berdiri di bagian kepala. Bagian kepala. Sementara dalam hal meletakkan jenazah, itu memang mau diletakkan di utara kepalanya atau diletakkan di selatan, itu sama-sama sah. Letakkan asar jangan diwalik, suruh berdiri, ya, jangan. Pokoknya tetap tidur, posisi jenazah tidur, kepala di utara atau di selatan itu sama-sama sah. Sebagaimana orang yang sholat entah sendiri atau sebagai imam berdiri di bagian atau sisi mana saja itu sah. Tetapi ada yang paling baik, ada yang lebih baik, ada yang disunahkan. Dalam hal berdiri di jenazahnya, peletakan kepala di sisi mana, ini juga ada yang paling utama atau kesunahannya. Kalau perempuan, baiknya kepala itu berada di sisi utara. Ya. Kepala berada di sisi utara. Berarti dia berdiri, kepalanya berada di sebelah kanannya ya kan? Berarti imam kan berada di tengah, di bagian pantat atau bagian tengah. Dia berdiri, imamnya di situ, berarti kepalanya jenazah berada di sebelah kanannya imam. Kalau laki-laki
yang baik itu adalah kepala berada di sisi selatan. Sehingga saat sholat imam berdiri di bagian kepalanya si jenazah. Posisinya bisa diibaratkan ya, kepala itu berada di sisi sedikit selatannya, di sisi sedikit sebelah kirinya imam. Itu yang baiknya seperti itu. Tapi bukan menjadi rukun atau menjadi syarat, tidak. Maka umpama di dalam masyarakat sudah berlaku apa adanya, kepala semuanya entah laki atau perempuan di utara semuanya, ya udah nggak apa-apa. Atau saat sholat, kita sholatnya di sebelah mana saja, di sisi mana saja, itu juga nggak apa-apa. Semuanya tetap sah. Semuanya tetap sah. Ya, makanya kalau pas kita nyolati, yang repot itu kan umpama jenazahnya sudah ditutup keranda. Kita kan nggak bisa kan nebak-nebak atau tanya dulu. Ini kepala bagian mana ini? Oh, ya betoknya kok ya mas kurang gawean banget. Ya cuma nebak aja lah. Ini jenazahnya ini laki-laki. Oh ini perempuan. Kalau perempuan saya bagian tengah ini. Kalau perempuan enak bagian tengah kan. Entah kepalanya mau ditaruh di selatan atau utara, tetap tengah itu ya di tengah, nggak akan berubah. Tapi kalau aku kepengen berdiri, kalau ini jenazah laki-laki, saya mau ambil yang baik adalah berdiri di bagian kepala. Cuma kepalanya sebelah mana, nggak kelihatan, repot ini. Yaudah kalau tanya juga nggak apa-apa. Kalau umpamanya, wah ini nggak usah pakai tanya-tanya deh, pokoknya saya pakai perkiraan saya di sebelah sini. Itu kalau ditutup keranda sudah repot. Kalau belum ditutup biasanya akan kelihatan. Ya, biasanya akan kelihatan dari sisi nonjol ada di tengah. Kan biasanya tangan disedekapkan. Ya, disedekap ke. Kelihatan ya biasanya ya. Kan ditutup apa itu kain jarik itu. Tutup itu kan terus membentuk akan kelihatan. Ini bagian yang tengah yang agak nongol jendol itu bagian mana? Karena itu adalah bagian tangan yang bersedekap. Ya. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4. Qiraatul Fatihati iku maca Fatihah. Yang keempat adalah membaca Fatihah. Kalau memang hafal Fatihah. Tapi insya Allah ya kita masyarakat kita semuanya hafal. Kecuali umpamanya orang yang baru masuk Islam dia belum hafal Fatihah. Kalau belum hafal Fatihah gimana? Ya, kalau belum hafal Fatihah ya membaca yang lainnya. Gantinya Fatihah apa deh? Isomu apa? Pokoknya enak isomu apa? Saya bisanya surat An-Naba. Aneh tuh. Fatihah gak hafal kok An-Naba hafal. Ya. Membaca Fatihah ini perlu diketahui memang di dalam buku-buku panduan sholat jenazah, di dalam pelajaran tentang sholat jenazah, Fatihah itu diletakkan setelah dimasukkan, dibaca di takbir yang kedua, boleh. Atau dimasukkan, kalau takbir yang kedua nanti bareng dengan sholawat. Atau dimasukkan di takbir yang ketiga setelah membaca doa. Atau nanti dibaca setelah takbir yang keempat juga boleh. Lakinnal afdalu atau lakinnal afdala ba'dal ula, tetapi yang afdal Fatihah itu dibaca setelah takbir yang pertama. Itu yang mungkin banyak yang tidak memahami di bagian ini. Pokoknya ngertinya ya memang afdolnya seperti itu, urutannya takbir pertama Fatihah.
Tapi Fatihah tidak harus di takbir yang pertama. Al-khamisu utawi kang kaping 5 as-sholatu iku maca sholawat. Alan nabi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati sakwuse takbir kapindho. Rukun yang kelima adalah membaca sholawat atas Nabi setelah takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua. Ini hukumnya bagaimana? Apa seperti Fatihah tadi? Fatihah tadi kan bisa berpindah-pindah itu. Apakah sholawat ini juga bisa berpindah-pindah? Tidak. Kalau sholawat wujuban wajib berada pada rokaat takbir yang kedua. Itu bedanya. Kalau Fatihah bisa berpindah-pindah, tapi kalau sholawat tidak bisa pindah-pindah. Harus pada takbir yang kedua. Minimal membaca apa? Minimal membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Yang lebih sempurna membaca bagaimana? Sempurnakan lagi nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Seterusnya seperti yang kita baca saat sholat sampai innaka hamidum majid. Itu. Kalau di sholat biasa kita baca saat tahiyat, kalau di sholat jenazah kita baca pada takbir yang kedua. As-sadisu utawi kang sadis. Kang kaping 6. Iku ad-doa iku ndongakno lil mayyiti marang mayit. Ba'da tsalitsati sause takbir kang kaping 3. Apakah doa untuk mayit ini bisa dipindah-pindah seperti Fatihah? Tidak. Seperti halnya sholawat harus berada di takbir yang sudah ditentukan. Doa untuk mayit ini juga pada takbir yang ditentukan. Takbir yang keberapa? Yang ketiga. Doa. Mau doa yang pendek boleh, doa yang panjang boleh. Yang penting untuk kebaikan khususnya bagi jenazahnya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Terus tambah doa apa lagi terserah. Kalau perempuan bagaimana jenazahnya? Ada yang mengganti Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata mathwaha. Apakah harus diganti ha? Tidak harus. Jadi umpama kok ada orang yang tidak mengganti ha atau kalian sendiri lupa, lah kok aku mau mocone kok hu ya, padahal jenazahnya perempuan. Wah, tidak sah ini, saya harus mengulang lagi dari awal. Tidak perlu. Emangnya boleh kalau perempuan kita membacanya Allahumma ghfir lahu? Boleh-boleh saja. Yang penting domirhu mau kita ya yuk, mau kita kembalikan kemana bisa. Kalau ha perempuan. Kalau hu kalau memang jenazahnya perempuan ya kita artikan hu kepada inilah mayit. Kan mayit itu, kata mayit secara bahasa kan mudzakkar, ya. Mayyitun mudzakkar. Allahumma ghfir lahu, Allahumma do Allah ighfir. Mugi panjenengan paring pangapura lahu marang mayit iki. Jadi boleh, tidak harus ha. Mau diganti hu ya tetap hu, apalagi hu terus kadung ya enggak apa-apa. Mau diganti ha ya boleh, karena memang kenyataannya jenazahnya adalah perempuan. Boleh. Kalau ha ya anggap aja kembali kepada kata jenazah. Jenazatun itu muannas, maka ha. Kalau mau diganti hu ya enggak apa-apa. Karena memang dia mayit.
As-sadisu. As-sabi'u utawi kang kaping 7. Iku assalamu salam. Sik nomor 7 rukunnya sholat jenazah adalah salam. Assalamualaikum itu minimal. Disempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun. Loh, kalau di buku panduan itu kok setelah takbir yang keempat, ya, setelah takbir yang keempat itu doa dulu baru kemudian salam. Itu bagaimana, Pak? Ya. Setelah takbir keempat kita boleh memilih mau menambah doa lagi baru kemudian takbir, boleh. Atau setelah takbir yang keempat tidak membaca apa-apa langsung salam, itu juga boleh. Maka kalau dirangkum yang pokok dalam sholat jenazah itu ya, niat takbiratul ihram pasti yang namanya sholat. Kemudian pada takbir yang pertama boleh kita baca Fatihah langsung, boleh kita kosongkan dulu juga tidak apa-apa. Fatihah nanti bisa dibaca yang kedua, ketiga, atau keempat. Takbir yang kedua itu harus diisi dengan membaca sholawat. Takbir yang ketiga harus diisi dengan membaca doa untuk mayit. Takbir yang keempat boleh dikosongkan langsung salam, boleh diisi dengan doa kemudian salam, boleh diisi dengan Fatihah karena tadi Fatihah di takbir yang pertama belum dibaca baru kemudian salam boleh. Dengan demikian yang paten, yang pokok, yang kaku tidak bisa dioyak-iyok di dalam penjelasan ini adalah pada takbir yang kedua dan ketiga. Sholawat harus yang kedua, doa harus yang ketiga. Fatihah boleh di mana-mana. Takbir yang keempat boleh baca doa, boleh tidak baca, boleh baca Fatihah, boleh tidak baca. Langsung salam boleh. Faslun utawi ikilah pasal aqallut dafni. Utawi luweh kidik-kidike mendem mayit, ngubur mayit. Hufratun iku sak kedukan. Taktumu kang ning apa ki ningidaken. Taktumu itu iso menyembunyikan itu. Raihatahu ing gandane mayit. Minimal penguburannya itu adalah sak kedukan. Yang penting bisa menyembunyikan baunya mayit nantinya. Selain itu juga bisa watah rusuhu lan ngreksa ing mayit minasiba saking satu galak. Juga bisa menjaga jasad si mayit dari gangguan hewan buas. Kewan itu nek kena mambu-mambu batang kan terus kepengin goleki kemudian ingin makan bangkai tersebut. Maka bagaimana? Ya penguburan minimal adalah bisa menghilangkan bau, bisa menjamin keamanan jasad si jenazah dari terkaman atau mangsa hewan buas. Wa akmaluhu utawi sampurnane mendem mayit qomatun iku sak dedeg. Satu posisi berdirinya orang sak dedeg. Sak pengadeg. Wa bastatun lan sak pengawe. Sak dedeg sak pengawe. Jadi ibarat orang-orang bikin kuburan, bikin liang lahat itu, liang kubur itu diduduk orangnya yang duduk tadi
tidak terlihat lagi, sudah berada di dalam, ditambah sak pengawe. Ya, sak pengawe. Itu sampurnanya. Tapi intinya kan bukan masalah seberapa meter tinggi dan sebagainya, tetapi bagaimana bisa diduga kuat atau bahkan diyakini aromanya nanti tidak tercium, juga bisa terjamin keselamatannya dari hewan buas. Wa yud'u lan den selehake apa khadduhu, apa pipine, khaddun pipi, apa pipine mayit, alat turabi ngatasé lebu. Pipinya si mayit ditempelkan, diletakkan di tanah. Diletakkan di tanah. Wayajibu lan wajib, berarti mengkurep Pak? Ya enggak, kan miring. Kalau jenazah dimakamkan itu kepalanya di mana? Utara apa selatan? Pernah lihat belum? Pernah mengikuti prosesi pemakaman enggak? Kepalanya berada di mana? Utara. Kepala di utara. Madep mendur atau madep ngetan atau madep ke barat? Madep ke barat. Berarti lambung kanan nempel di tanah. Yang nempel ke tanah berarti pipi sebelah kanan. Ya. Enggak mungkin toh menghadapnya ke barat, tapi yang nempel pipi kiri piye? Enggak iso toh, berarti yang nempel adalah pipi. Wayajibu lan wajib apa taujihuhu, apa ngadepake mayit ilal kiblati marang kiblat. Ditidurkan miring menghadap ke arah kiblat, kepala di utara, pipinya yang kanan ditempelkan ke tanah. Faslun utawi ikilah pasal. Yunbasyu den keduk sapa almayitu mayit, apa almayitu mayit ilai arba'i khisalin krana arahe patang perkara. Jenazah itu harus dibongkar ulang, harus dibongkar karena adanya 4 hal berikut ini. Bal li aksara min dzalika, bahkan dalam kitab-kitab lain tidak hanya 4 hal ini, tetapi ada hal yang lain lagi yang lebih. Apa saja? Yang pertama, lil ghusli suwijine krana arah den adusi. Ternyata ingat, kemo lupa jenazah urung didusi. Wis dimakamke, wis dipendem piye? Ya wajib diambil lagi. Wajib diambil lagi. Wah, tapi kan sudah lama, Pak. Sudah beberapa hari kan sudah berubah itu. Sudah bau dan sudah berubah, bagaimana? Ya memang harus diambil lagi, kemudian dimandikan, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Idza lam yataghayyar tatqalane ora owah apa mayit. Kalau memang jenazahnya itu masih utuh, belum bau, belum berubah. Belum bau, belum berubah. Tapi kalau sudah bau, sudah berubah kondisinya, bagaimana? Ya sudah, biarkan saja. Masuk Arab diambil sudah dalam kondisi berubah. Lah yo malah repot toh, wargane repot, keluargane repot, wong kampung yo bisa jadi malah nyinyir, wah duh kaya ngene toh jebule. Sudah. Tapi kalau baru saja umpama dimakamkan tadi subuh, sekarang ingat, waduh kamu durung didusi. Mbah ora ngono kuwi kok kedadian kok lupa sampai belum dimandikan. Umpamane ono, waduh belum dimandikan, ya sudah diambil. Diambil. Mungkin dalam hal ini bisa terjadi dalam kasus Covid nantinya. Umpama sudah dimakamkan tadi subuh, sudah dimakamkan dengan prosedur Covid, ternyata
30 menit atau 1 jam kemudian baru muncul hasilnya. Ternyata hasilnya adalah negatif. Padahal kalau COVID kan tidak dimandikan. Bagaimana? Bisa diambil lagi? Iya, bahkan wajib kalau seperti ini. Karena dia dimakamkan belum dalam kondisi dimandikan, ya, belum dimandikan, dan selisih waktu antara pemakaman sampai detik ini diperkirakan belum berubah kondisi jenazahnya, kan belum berubah, belum bau, belum berubah, insya Allah masih baik, masih utuh, diambil lagi, dimandikan. Yang kedua, walitaujihihi ilal kiblati. Yang nomor 2, walitaujihihi ilal kiblati lan krono arah ngadepaken mayit ilal kiblati maring kiblat. Kasus yang kedua ternyata lupa, mungkin bingung arah sing makamke. Lor endi kidul endi ra ngerti. Ternyata keliru, jenazahnya tidak dihadapkan kiblat. Atau lupa, tadi jenazahnya malah mengkurep, umpamanya. Kan belum menghadap kiblat ini. Ya, maka diambil kembali, dibongkar kembali, kemudian dihadapkan kiblat. Lagi-lagi ada catatannya sama seperti tadi, idza lam yataghayyar, cuma nang kene ra disebutke. Syaratnya sama, kalau sudah berubah ya jangan diutak-atik. Yang ketiga, walil mali lan krono arto, krono bondo, idza dufina tetkalane den pendem apa mal apa bondo ma'ahu bareng sumertane si mayit. Yang ketiga adalah kasus apabila si jenazah ini dimakamkan dalam keadaan dia masih membawa harta benda. Nah, umpamane dimakamke jebule mau nang nggon jero kafane isih ana dompete. Nah, mbuh kok iso kedadian mbuh. Ana dompet, ana duwite 10 yuta. Utawa ana mas-masan. Ya, ada mas-masan. Cincin, gelang, kalung, pirang-pirang masih ada. Ya diambil itu. Diambil. Yang keempat, kalau dalam kasus ini disebutkan oleh syarahnya yaitu Imam Nawawi menyebutkan wa yajibu nabsyuhu wa in taghayyara. Walaupun jenazahnya sudah berubah, tetap harus diambil barang atau harta benda tersebut. Terus diambil. Tapi kalau yang tadi yang di atasnya kan ada catatan kalau belum berubah. Kalau ini walaupun berubah tetap diambil karena kita hanya sekedar mengambil barangnya itu sudah selesai dimakamkan kembali. Ditutup lagi. Walil mar'ati yang keempat. Walil mar'ati lan krono wong wadon idza dufina tetkalan den pendem. Apa janinuha apa widungane wadon, yaitu janinnya perempuan tadi. Ma'aha bareng sumertane wong wadon iku. Wa amkanat lan ijih kongang masih memungkinkan apa hayatuhu apa uripe widungan utawa janin. Kasus yang keempat adalah seorang perempuan hamil dimakamkan. Sudah selesai dimakamkan, ada informasi, kamu kan ibunya lagi hamil. Diperkirakan tadi saya melihat ada gerakan di bagian perut, sepertinya janinnya masih hidup. Bagaimana? Bongkar. Dibongkar. Faslun utawi ikilah pasal. Al isti'anatu utawi pira-pira hukume njaluk tulung. Nah, ini agak loncat meneh bab jenazah terus loncat.
Al isti'anatu utai pira-pira hukume njaluk tulung. Arba'u khisalin iku papat pira-pira tingkah. Ada 4 hukum atau keadaan kita meminta tolong. Yang pertama, mubahatun suwijine iku mubah, wenang. Yang pertama hukumnya boleh kita minta tolong. Yang kedua, wa khilaful aula, lan nulayani kautaman. Khilaful aula itu tidak sesuai mana yang lebih utama. Nah, kita nyebutnya sering ora ilok, ora pantes, ora apik. Wa makruhatun lan makruh, wa wajibatun lan wajib. 4 hukum tadi jlentrehane kepiye? Fal mubahatu mongko utawi wenang. Ya iya iku takribul ma'i iku hiya mubahah takribul ma'i iku marekaken banyu, mendekatkan air. Minta tolong agar airnya didekatkan. Tulung kayak banyune digawa rene. Bagaimana? Boleh, mubah. Wa khilaful aula utawi nulayani kautaman sing ora ila, ora pantes. Hiya khilaful aula. Sabbul ma'i iku ngesokaken banyu ala nahwil mutawaddi ing atase sepadane wong kang wudu. Tulung aku diwudu nganu disokke banyune tak nggone wudu. Ya, Farus kepengen wudu terus si Nani kon menuangkan airnya. Boleh. Tapi di sini khilaful aula. Kurang apik. Wal makruhatu utawi sing makruh ya makruhah iku liman keduwe wong ya gesilu kang masuhi sapa wong a'daahu ing pira-pira anggotane wong njaluk tulung nan aku diwudoni nang wah kaya bos kae lho ini wajahku dibasuh tanganku kene tanganku sikilku makruh seperti itu. Wal wajibatu utawi kang wajib hiya njaluk tulung sing wajib iku lil maridi kedue wong kang lara indal ajzi nalikane apes ajzi. Wajib bagi orang yang sakit karena tidak mungkin melakukan gerakan bagaimana umpamanya stroke ya wis diwudoni. Mosok mbekei banyunya mbah tak banyu wudu dhewe ya wong ora kuat tangane bergerak aja enggak kuat ya dah diwudoni. Faslun utawi ikilah pasal al amwalu utawi pira-pira bondo pira-pira arto bondo mestine ya bukan arto pahaman kita duit kalau ini bondo alati kang talzamu kang wajib fiha ing dalem arto apa az-zakatu ing dalem bondo apa az-zakatu zakat sittatu anwa'in iku 6 pira-pira perkara. Harta yang wajib dizakati itu ada 6. Ini berarti zakat mal, tidak menyebut zakat fitrah. An-na'amu swiji iku rupa raja kaya. Raja kaya itu unta, sapi, kambing. Wan naqdani lan mas seloko. Mas seloko, mas seloko itu perak. Yang nomor 3 wal muasyarati lan pira-pira cecukulan, tumbuh-tumbuhan tanaman, anggur, kurma. Wa amwalut tijarati lan pira-pira arta dagangan, kekayaan yang dihasilkan dalam proses tijarah berdagang. Wajibuha utai wajibe arta dagangan rubu'u usyurin iku seprapate para puluhane. Rubu'u usyur. Seperempatnya 1/10. Seperempatnya 1/10-nya qimati urudit tijarati regane pira-pira bondo dagangan. Warrikazilan arta rikaz harta yang terpendam.
wal ma'dini lan arta pemilikan. Kita menemukan tambang yang berada di ma'din. War rikazi lan rikas wal ma'dini lan nangkene arta pemilikan. Dah. Ya. Ini masalah zakat oleh Syekh Salim bin Sumer tidak dipanjang lebarkan, hanya pengetahuan sekilas, hanya mengenal saja. Ya. Karena sebagai kitab dasar. Dan perlu diketahui, memang Syekh Salim bin Sumer tidak menyinggung masalah zakat fitrah di sini. Zakat fitrah sudah dibahas tadi malam. Syekh Salim menulisnya selesai di sini. Nah, sementara halaman 35, yaitu pasal puasa Ramadan dan seterusnya, itu bukan tulisannya Syekh Salim bin Sumer. Tetapi itu tambahan dari Imam Nawawi Banten. Jadi dalam satu kitab ini ditulis oleh dua orang. Ya. Bagian sampai detik tadi ini itu ditulis oleh Syekh Salim Al-Hadrami, sementara dua lembar berikutnya sampai terakhir itu ditulis oleh Imam Nawawi Banten. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.